ke konsep mol. Ya, konsep mol. Yang pertama, pengertian mol. Oke ya. Mol adalah suatu satuan jumlah, sama seperti lusin dan gross, tetapi mol jauh lebih besar. Ya, 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atau 602 miliar triliun ya. Bilangan 6,02 kali 10 pangkat 23 ini disebut tetapan Avogadro dan dinyatakan dengan lambang L ya. L sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, yang kedua standar mol. Ya, standar mol dimulai dari bilangan Avogadro ya, 6,02 kali 10 pangkat 23 untuk 1 mol. Nah, standar mol adalah 12 gram C12. Berdasarkan metode eksperimen yang paling teliti, diketahui bahwa dalam 12 gram C12 terdapat sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Sehingga mol didefinisikan sebagai sejumlah massa zat yang mengandung partikel sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Tuh. Sekarang hubungan jumlah mol dengan jumlah partikel. Ya. Jumlah mol itu simbolnya N. Kemudian jumlah partikel itu X. Nah, rumusnya kalau kita hubungkan berarti X itu sama dengan N kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau X sama dengan N kali L gitu ya. Oke, yang keempat massa molar mm. Hubungan mol N dengan massa zat M itu dapat ditulis sebagai M sama dengan N kali mm. Ya, dimana M massa, N jumlah mol, mm massa atom relatif atau massa molekul relatif dalam satuan gram. Yang kelima, volume gas molar Vm. Hubungannya V itu sama dengan N kali Vm. Ya, V volume gas, N jumlah mol, Vm volume molar. Ya, pada suhu dan tekanan di luar keadaan standar atau keadaan kamar, volume gas dapat ditentukan dengan persamaan gas ideal. Rumusnya VV sama dengan nRT atau V volume ya, itu sama dengan nRT per P. Oke. Oleh karena volume gas tidak bergantung pada jenisnya ya, tetapi hanya pada jumlah molnya, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan jumlah mol gas sama dengan perbandingan volumenya, maka diberikan persamaan ya, N1 per V1 sama dengan N2 per V2 ya, N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Masih kita bahas konsep mol. Contoh, menghitung jumlah partikel jika diketahui massa zat dan sebaliknya. A. Berapa atom besi Fe terdapat dalam 28 gram besi? Yang B. Berapa massa dari 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul oksigen? Diketahui ARO 16, ARFe sama dengan 56. Oke. Kita bahas. Ya. Tidak ada hubungan langsung antara massa dengan jumlah partikel, keduanya dihubungkan oleh jumlah mol. Oleh karena itu, perhitungan akan menjadi 2 tahap. Yang pertama menentukan jumlah mol, yang kedua baru menentukan massa atau jumlah partikel. Oke. Jumlah atom besi Fe terdapat dalam 28 gram besi ya. Jumlah mol dari 28 gram besi itu sama dengan apa? N sama dengan M per mm. 28 gram per 56 gram mol per mol gitu ya.
sehingga kita dapat nilai mol 0,1 mol. Ini mol dari besi. Nah, jumlah atom dalam 0,5 mol besi berarti X sama dengan N kali L, sehingga didapatkan masanya adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 atom. Jadi mol dengan mol ini hilang, ya dicoret nih. Ini sama ini dicoret jadi atom. Jadi kita dapatkan jumlah atom besi dalam 28 gram bersih ya 3,01 kali 10 pangkat 23 atom jumlah atomnya. Sekarang jumlah massa dari 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul oksigen. Ya, ini dari soalnya. Pertama kita hitung jumlah molnya, ya. Berarti N-nya sama dengan X per L 3,0 ya, diketahui jumlah atomnya. Kita mau menentukan masanya, ya. Kita tentukan molnya dulu. Molnya berarti X per L, ketemu 0,05 mol. Nah, massa rumusnya dari rumus ini tinggal dikembangkan saja. Massa itu sama dengan N kali mm. Jadi kita dapat 0,05 mol kali 32 gram per mol, maka dapatkan 1,6 gram. Kita masih bahas konsep mol. Selanjutnya adalah menghitung volume gas pada STP dan RTP. STP itu standar temperature and pressure, RTP itu apa? Rate temperature and pressure atau room ya. RTP itu room, standar ruang. Ini adalah kondisi ideal, ini adalah kondisi ruangan. Oke. Soalnya tentukan volume dari 1 gram gas hidrogen H2 ya pada keadaan berikut: keadaan standar, keadaan kamar. Oke. Menggunakan persamaan gas ideal, tentukan volume dari 1 gram oksigen pada 27 derajat Celcius 1 atmosfer, di mana ARO 16. Yang kedua, membandingkan volume gas pada suhu dan tekanan tertentu. 10 liter gas nitrogen oksida NO mempunyai massa 6 gram. Pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan massa dari 5 liter karbon dioksida, di mana ARC 12, N14, O16. Oke, kita jawab ya. Oke. Untuk menggunakan gas ideal tinggal masukkan rumus saja ya. Jumlah mol dalam 1 gram oksigen kita dapatkan ini ya, 1 gram per 2 gram ya, ketemunya 0,03 sekian 1 gram oksigen ya, dimana V N RT per P ketemu sekian. Oke ya, ini ketemu mol dulu ya. Untuk keadaan standar gas ideal ya itu 0,77 liter. Kemudian untuk yang dalam volume kamar ya, kita bandingkan nih N per V CO2 berbanding N per V NO ya. Ini NO dengan CO2 karbon dioksida. NO nya 10 liter, karbon dioksidanya 5 liter, sehingga jumlah mol NO sama dengan 6 ya, 6 gram berbanding 30 gram per mol, sehingga ketemu 0,2 mol. Misal jumlah mol CO2 sama dengan N mol, maka kita dapatkan mol CO2 0,1 mol, sehingga massa 0,1 mol CO2 sama dengan 0,1 mol kali 44 gram mol sama dengan 4,4 gram. Oke, jadi kita bandingkan lah, ini rumus N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Oke, sampai di sini ada yang masih belum jelas? Saya harapkan sudah jelas semua ya. Kalau belum jelas nanti dilihat lagi ya di presentasinya, dibaca lagi ya.
Kalau satu kali belum bisa ya 2 kali, kalau 2 kali belum bisa ya, kalau masih belum paham juga dibaca berulang-ulang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsentrasi larutan ya. Larutan yang mengandung banyak zat terlarut disebut pekat, sedangkan yang mengandung sedikit zat terlarut disebut encer. Ya. Pertama, kemolaran, M ya, simbolnya M, molaritas. Oke. Kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Ingat, tiap liter larutan bukan pelarut. Kemolaran dinyatakan dengan lambang M dan satuannya adalah mol liter, mol per liter ya, atau mol liter pangkat min 1 ya. M itu adalah N per V ya, N sama dengan M sama dengan N per V. Kemolaran itu sama dengan mol dibagi volume. Yang kedua, kemolalan ya, molal pakai L ya, molal menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg per pelarut. Pelarut bukan larutan ya, pelarutnya. Kemolalan dinyatakan dengan lambang M kecil ya, kalau tadi besar molar, ini molal, dan satuannya adalah mol per kilogram atau mol kilogram pangkat min 1. Kalau tadi mol per liter, ini mol per kilogram. Jadi M sama dengan N per P, di mana P itu adalah massa pelarut dalam kilo. Jika massa larutan dinyatakan dalam gram, maka rumusnya menjadi, kalau ini kan dalam kilo, N per P. Kalau dalam kilo ya berarti 1000 dibagi P. M sama dengan N kali 1000 dibagi P. Kita masih bahas konsentrasi larutan. Yang ketiga adalah fraksi mol. Fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Jika jumlah mol zat pelarut adalah Np dan jumlah mol zat terlarut adalah Nt, fraksi mol pelarut dan zat terlarut adalah sebagai berikut. XP itu sama dengan NP per NP plus NT, kemudian XT itu sama dengan NT per NP plus NT, sementara XP plus XT sama dengan 1 ya. Ingat nih, NP itu jumlah mol zat terlarut, NT itu adalah jumlah mol zat terlarut. Kalau ini pelarut, NP pelarut, NT terlarut ya. Catatan, kata fraksi mempunyai arti yang serupa dengan bagian ya. Jadi total fraksi mol itu adalah 1, sehingga ini nilai XP dengan XT itu ya kurang dari 1. Yang keempat, persen massa atau kadar. Persen massa menyatakan massa zat terlarut dalam 100 gram larutan. Persen massa sama dengan massa terlarut per massa larutan kali 100%. Persen volume. Persen volume menyatakan jumlah mililiter terlarut dalam 100 mililiter larutan. Persen volume berarti volume terlarut per volume larutan kali 100%. Oke, saya pikir sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini ya. Nanti selanjutnya akan kita bahas stoikiometri senyawa dan stoikiometri larutan ya, pada pertemuan selanjutnya. Untuk soal-soal nanti akan saya upload di Google Classroom. Jadi jangan lupa
masuk ke Google Classroom ya. Dan absen jangan lupa juga ya, setelah klik absen hadir gitu ya, kemudian serahkan kehadirannya, sehingga nanti akan saya nilai dan akan saya kembalikan hasil kehadiran kalian. Demikian untuk pertemuan hari ini ya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan lewat chat di Classroom atau juga di grup WA kelas ya. Tapi alangkah baiknya lebih baik ya ditanyakan di chat Google Classroom. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.